Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem ekonomi campuran dari negara India dan Thailand. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Kristabel Oenaya Nuar. Yang kedua ada Diana Fitriani. Yang ketiga ada Diva Azhara. Yang keempat ada Fitria Ramadhani. Yang kelima ada Fitri Rahmawati. Dan yang terakhir ada Gandia Srianto. Pertama-tama kita akan membahas negara penganut sistem ekonomi campuran, yaitu India. Sejarah perekonomian India. Sejak India bebas dari belenggu Inggris, sebenarnya pemerintah menerapkan sistem-sistem ekonomi demi tercapainya kemajuan ekonomi India yang sedang terpuruk. Mereka mempunyai visi ke depan untuk membangun India menuju ke negara industri yang akan mengalahkan negara maju yang sudah sangat jauh di depan mereka. Sayangnya, visi dan tujuan mereka dibarengi dengan strategi yang kurang tepat. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, kehidupan ekonomi India dilandasi dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin. Sistem ekonomi tersebut membuat India mengisolasi diri dari perekonomian luar negeri. Mereka tidak lagi mengimpor barang dari luar dan merasa bahwa campur tangan asing dalam perekonomian mereka tidaklah diperlukan, sehingga pemerintah menggalakkan produksi dalam negeri sebagai sumber penghasilan negara. Salah satu faktor penting pemerintah menerapkan program tersebut adalah trauma mereka akan penjajahan, sehingga mereka tidak mempercayai peran asing dalam ekonomi domestik mereka untuk menghindari adanya bentuk kolonialisme lain. Dalam pelaksanaan sistem ekonomi Nehru, terdapat kelompok terpisah di negara tersebut yang memiliki pendapat berseberangan dengan paham tersebut. Mereka ini adalah kelompok di bawah pengaruh Hayek dan Austrian School yang berpendapat bahwa ekonomi negara dengan kelompok tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan karena ternyata pemerintah setempat lebih memiliki semangat yang tinggi dalam menegakkan paham sosialis Fabian demi menaklukkan kolonialisme yang telah membuat negara itu trauma. Istilah tingkat pertumbuhan Hindu sendiri sangat populer pada masa itu. Pertumbuhan ekonomi India hanya 3,5% per tahun dan pertumbuhan populasi sebesar 2,5% per tahun pada rentan 1950 sampai 1980 memunculkan istilah ekonomi India tersebut. Nah, pertumbuhan Hindu merujuk kepada pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah karena masyarakat India yang didominasi oleh pemeluk Hindu. Nah, untuk sejarah perekonomian sendiri, keterpurukan India masih berlangsung selama program sosialis Nehru dijalankan. Kelaparan dan perang hanya menjadi bahan bakar ekonomi mereka untuk semakin terjun bebas. Saat itu, alat perekonomian seperti teknologi dan Bollywood kurang disadari oleh pemerintah. Nah, kemajuan mereka itu saat semua paradigma sosialis dihentikan dan pemerintah mulai sadar dengan pentingnya investasi asing dan pasar hiburan menjanjikan yang mereka miliki. Sebagai aset penting negara untuk melanjutkan visi semula mereka dalam perekonomian negara, pelopor yang mengubah pemikiran ekonomi India yang sosialis adalah I.G. Patel dan Manmohan Singh dengan pengaruh dari Indira Gandhi dilanjutkan oleh Narasimha Rao dan Rajiv Gandhi. Saat ini, India menganut sistem ekonomi campuran dengan kecenderungan kepada sistem ekonomi sosialis. Tentu saja, faktor sejarah ekonomi sosialis mereka tidak dapat begitu saja lepas dari kehidupan perekonomian India hingga saat ini. Sistem ekonomi campuran di India sendiri diterapkan untuk menghindari monopoli dari pihak-pihak swasta karena prinsip ekonomi India adalah terlaksananya keadilan dalam penerimaan hak. Diharapkan dengan menerapkan sistem ekonomi campuran ini, resiko krisis akan dapat dikurangi. Selanjutnya, yaitu kondisi ekonomi India. Ekonomi India saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan tengah mengalami saat terbaik dalam sejarahnya. Hampir semua indikator perekonomian makronya mengalami pertumbuhan positif yang pesat dengan angka pertumbuhan yang cukup tinggi. Bahkan pernah mencapai angka 9,6% pada tahun fiskal 2006 sampai dengan 2007. Semakin besarnya simpanan devisa, pasar kapital yang mengalami booming, dan semakin derasnya arus masuk foreign direct investment. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian negara India sangat tinggi.
pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola perekonomian India. Ekspor utama India termasuk produk pertanian, tekstil, batu berharga dan perhiasan, jasa perangkat lunak dan teknologi, hasil teknik kimia, dan hasil kulit. Sedangkan komoditas impornya adalah minyak mentah, mesin, batu berharga, dan pupuk kimia. Pada tahun 2004, total ekspor India berjumlah 69,18 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan impor sekitar 89,33 miliar dolar AS. Teknologi informasi sebagai aset ekonomi. Selama ini, India dikenal luas sebagai negara yang menghasilkan hiburan-hiburan sukses di dunia dengan Bollywood yang mendunia. Dengan mengusung pemikiran yang jauh lebih modern dari sebelumnya, India mampu memikirkan langkah-langkah ke depan untuk memajukan perekonomian mereka, yaitu dengan mengembangkan dan mengutamakan penciptaan teknologi informasi. Industrialisasi di India telah menjadikan kawasan-kawasan terbelakang menjadi kawasan industri yang maju. Mereka memperkerjakan para ahli IT dengan jumlah hingga ratusan ribu. India yang semula dipandang sebagai kawasan kumuh, akhirnya mulai memiliki gedung-gedung modern di kawasan industri tersebut. Salah satu perusahaan IT di India yang terkenal dalam bidang teknologi hingga saat ini adalah Infosys Technologies. India telah dikenal luas sebagai negara superpower masa depan dalam perekonomian dunia, dengan memainkan berbagai peran sebagai konsumen, supplier, pesaing, pembaharu atau inovator, dan penyedia sumber daya manusia yang handal. India akan membentuk kembali perekonomian dunia. Selanjutnya yaitu keberhasilan ekonomi India. Keberhasilan pertama, India saat ini telah muncul sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia yang hanya bisa disaingi oleh China. Keberhasilan kedua, ekonomi India adalah ekonomi terbesar ke-9 di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal, dan yang terbesar ketiga berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi India. Kelebihan, yang pertama, ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Yang kedua, ekonomi India semakin tumbuh dan terdorong pesat berkat peningkatan pada sektor perangkat lunak yang sangat membantu memodernisasi perekonomian di India. Kekurangannya, yang pertama, permasalahan utama dalam perekonomian India adalah adanya kecenderungan meningkatnya nilai inflasi secara drastis. Yang kedua, adanya pelemahan ekonomi di India merupakan dampak tidak langsung dari limpahan ekonomi akibat tsunami yang melanda Jepang. Negara penganut sistem ekonomi campuran yang kedua adalah Thailand. Sejarah perekonomian Thailand. Thailand sebelumnya dikenal sebagai Siam, terbuka untuk kontak asing di era pra-industri. Terlepas dari kelangkaan sumber daya di Siam, pelabuhan dan kota pesisir yang berada di muara sungai adalah pusat ekonomi awal yang menyambut pedagang dari Persia, negara-negara Arab, India, dan Cina. Kebangkitan Ayutthaya selama abad ke-14 terkait dengan aktivitas komersial Tiongkok yang diperbarui, dan kerajaan tersebut menjadi salah satu pusat perdagangan paling makmur di Asia. Ketika ibu kota kerajaan pindah ke Bangkok pada abad ke-19, perdagangan luar negeri, khususnya dengan Cina, menjadi fokus pemerintah. Sejak pertengahan abad ke-19 dan seterusnya, pedagang Eropa semakin aktif. Pasar domestik berkembang lambat, dengan perbudakan kemungkinan penyebab stagnasi domestik. Sebagian besar penduduk laki-laki di Siam bekerja sebagai pegawai istana, sementara istri dan anak perempuan mereka mungkin berdagang dalam skala kecil di pasar lokal. Mereka yang berutang banyak mungkin menjual diri mereka sebagai budak. Raja Rama V menghapus perbudakan dan perbudakan masing-masing pada tahun 1901 dan 1905. Dari awal abad ke-20 hingga akhir Perang Dunia Kedua, ekonomi Siam berangsur-angsur mengglobal.
pengusaha besar adalah etnis Tionghoa yang menjadi warga negara Siam. Ekspor produk pertanian, terutama beras, sangat penting, dan Thailand telah menjadi salah satu pengekspor beras terbesar di dunia. Perekonomian Siam sangat menderita akibat depresi hebat, penyebab revolusi Siam tahun 1932. Investasi yang signifikan dalam pendidikan pada tahun 1930-an dan sekali lagi pada tahun 1950-an meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi seperti halnya pendekatan liberal terhadap perdagangan dan investasi. Pada bulan November 1947, periode demokrasi yang singkat diakhiri dengan kudeta militer dan ekonomi Thailand mendapatkan kembali momentumnya. Dalam disertasinya, Samsok Nilnokon menganggap periode 1947 sampai 1951 sebagai periode kemakmuran. Pada April 1948, Jutta Pilbusongkram, Perdana Menteri masa perang, kembali ke kantor sebelumnya, namun dia terjebak dalam perebutan kekuasaan antara bawahannya. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Pilbusongkram memulai kampanye anti-komunis untuk mencari dukungan dari Amerika Serikat. Akibatnya, sejak 1950 dan seterusnya, Thailand menerima bantuan militer dan ekonomi dari AS. Luang Pilbusongkram berusaha mendemonstrasikan rezimnya, mencari dukungan rakyat dengan mengembangkan ekonomi. Dia kembali berpaling ke AS, meminta bantuan ekonomi daripada militer. AS menanggapi dengan bantuan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada kerajaan dari tahun 1955 hingga 1959. Pemerintah Pilbusongkram juga membuat perubahan penting pada kebijakan fiskal negara, termasuk menghapus sistem nilai tukar ganda demi sistem tetap dan terpadu yang digunakan sampai 1984. Pemerintah juga menetralisir perdagangan dan melakukan diplomasi rahasia dengan Republik Rakyat Tiongkok yang membuat Amerika Serikat tidak senang. Terlepas dari upayanya untuk mempertahankan kekuasaan, Luang Pilbusongkram digulingkan pada 16 September 1957 dalam kudeta yang dipimpin oleh Field Marshal Saritanarat. Rencana pembangunan ekonomi dan sosial nasional dilaksanakan pada tahun 1961. Selama periode ini, industrialisasi substitusi impor yang berorientasi pasar menyebabkan ekspansi ekonomi di kerajaan selama tahun 1960-an. Salah satu tindakan paling terkenal untuk mengatasi masalah ekonomi pada waktu itu dilaksanakan di bawah pemerintahan Jenderal Prem Tinsulanonda yang berkuasa dari tahun 1980 hingga 1988. Antara tahun 1981 dan 1984, pemerintah mendevaluasi mata uang nasional Baht Thailand 3 kali. Pada 12 Mei 1981, nilainya terdevaluasi sebesar 1,07% dari 20,775 US dollar menjadi 21 US dollar. Pada tanggal 15 Juli 1981 itu kembali mendevaluasi, kali ini sebesar 8,7%. Dihitung dari World Economic Outlook Database IMF, pada periode 1980 sampai 1984, ekonomi Thailand memiliki tingkat pertumbuhan PDB rata-rata 5,4%. Kondisi ekonomi Thailand. Thailand saat ini ekonominya bergantung pada sektor agrarisnya. Thailand memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang sangat melimpah dan berkualitas tinggi, sehingga menjadi komoditas ekspor mereka. Contohnya beras, kelapa, karet, biji-bijian. Selain itu, ekspor makanan kaleng seperti ikan dan buah kaleng juga berkembang pesat di Thailand saat ini. Sektor pariwisata Thailand juga cukup terkenal di lingkungan masyarakat Asia. Sektor wisata di Thailand meliputi kota yang banyak dikunjungi seperti Bangkok, Pattaya Beach, serta wisata budaya seperti kuil yang terdapat patung Buddha dari emas, dan masih banyak kuil lain yang sekaligus tempat wisata sumbangan sektor pariwisata ke PDB Thailand
bahkan pernah menyumbang sebesar 12% pada tahun 2019. Sekarang kita akan membahas tentang kondisi ekonomi Thailand. Karena adanya gelombang pandemi COVID-19 yang parah pada tahun 2020 sampai tahun 2021 kemarin, pertumbuhan ekonomi Thailand itu mengalami penurunan atau defisit sebesar 4,2% pada tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2021 perekonomian Thailand ketika sudah dilanda pandemi ternyata menjadi lebih baik, meningkat sebesar 2,6% dan semakin membaik lagi pada akhir 2021. Nah, saat ini Thailand itu tengah melakukan perbaikan ekonomi. Kepala Kantor Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Pornchain Trirathet meramalkan akan terjadi pertumbuhan ekonomi Thailand sebesar 4% pada tahun 2022 di kuartal pertama ini, dikarenakan terdapat banyak sekali turis-turis asing yang mulai berdatangan kembali ke Thailand yang pada dulunya mereka tidak bisa berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Thailand. Mulai saat ini objek wisata di Thailand sudah mulai dibuka dan turis-turis juga mulai berdatangan kembali ke Thailand, serta kegiatan ekspor impor telah menjadi normal kembali. Adapun keberhasilan penerapan dari sistem ekonomi Thailand, yaitu yang pertama adalah Thailand menjadi eksportir beras terbesar di dunia. Kemudian yang kedua adalah Thailand merupakan produsen tungsten atau logam terbesar kedua di dunia. Serta Thailand juga menjadi produsen timah nomor 3 terbesar di dunia. Kemudian yang ketiga, Thailand itu pernah mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia, yakni pada tahun 1985 sampai 1995 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9% per tahun. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara Thailand, diantaranya pertama adalah pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan, sehingga hal ini akan membuat harga mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan pasar. Kemudian yang kedua, perekonomian Thailand ini mampu memberikan keuntungan kepada pihak produsen yang berhasil menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Hal ini juga berarti pelanggan mampu mendapatkan nilai atau pelayanan terbaik untuk setiap uang yang mereka keluarkan. Kemudian yang ketiga adalah mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah, dan efisien. Dan yang keempat adalah mengalokasikan modal kepada setiap produsen yang paling inovatif dan efisien. Di balik kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan. Di sini terdapat kekurangan dari sistem ekonomi yang diterapkan negara Thailand, diantaranya yaitu pertama, jika tingkat kebebasan yang terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar, hal tersebut bisa membuat produsen yang kurang kompetitif semakin tertinggal jauh tanpa adanya dukungan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pihak pemerintah itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada pihak swasta. Yang ketiga adalah perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah pun bisa menciptakan masalah. Misal, sebuah industri yang bergerak di bidang pertahanan akan memiliki sifat monopolistik dan oligarki dan disubsidi oleh pemerintah. Hal tersebut akan meningkatkan utang negara dan memperlambat laju ekonomi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Kemudian yang keempat adalah pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungan karena ada intervensi dari pihak pemerintah juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebih kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.